Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini kita akan lanjutkan kuliah kita mengenai pencirian dari pepejal, the characterization of solids, using spectroscopy techniques. So there are two kind of the spectroscopy. Number one is the atomic spectroscopy. Number two is a molecular spectroscopy. So last week we already discussed on the atomic spectroscopy, and I will explain the molecular spectroscopy because atomic spectroscopy is involved in the transition, electronic transition. But in the molecular spectroscopy, it's not only electronic transition, but also vibrationals, rotationals, and also nuclear spins, transition. Jadi sebelum saya masuk lebih lanjut mengenai perbincangan mengenai molecular spectroscopy, kita akan membincangkan prinsip yang paling basis dari spektroskopi. Sebagai contoh, kalau kita mempunyai level energi, ini adalah energi, dan kita mempunyai level energi I1, I2, I3, dan seterusnya. Apa yang akan terjadi adalah di dalam level energi ini ada elektron, yang contohnya dia akan berada pada level energi E1. Jika kita irradiate dengan cahaya yang mempunyai energi hν, jika terjadi resonance conditions, terjadi resonansi condition, apa yang akan terjadi adalah bahawa elektron yang ada pada level energi I1 ini, dia akan boleh absorb energi dari hν ini, sehingga dia akan boleh loncat kepada tingkat energi yang lebih tinggi. Anggaplah di sini. Jadi ini kita sebut sebagai the absorption of the photon energy, sehingga terjadi transition, electronic transition, dari I1 ke I2. Ini kita sebut sebagai absorption. Proses ini kita sebut sebagai absorption. Jadi elektron itu dia akan absorb the photon energy dan dia akan excite ke level energi yang lebih tinggi. Condition kedua adalah apa yang akan terjadi. Kemungkinan jika kita punya level energi yang sama seperti ini, ada I1, I2, I3, dan anggaplah kita mempunyai elektron yang berada pada level energi I2, dan kemungkinan akan terjadi bukan sahaja kalau karena energinya lebih tinggi, I2 dibanding I1, dari I1, yang akan terjadi adalah bukan absorption tetapi adalah emission. Jadi ini adalah proses di dalam spektroskopi yang nanti kita akan bincang, adalah proses absorption dan emission. Dan syaratnya terjadinya proses absorption adalah adanya resonance condition. So in the resonance condition, the photon may be absorbed by the electron, so that the electron can excite from low
energy to high energy level. Ya. Okay. Dan kalau kita gambarkan foton yang kita gunakan, energinya berbagai macam ya. Dan kita boleh menggunakan alat yang source energy X-ray. Contohnya dalam XRF, X-ray fluorescence, kita menggunakan X-ray, atau kita menggunakan energi UV, ultraviolet, atau visible, dan juga infrared, microwave, radio frekuensi. Jadi kalau kita tengok di sini bahawa energi dari X-ray ini yang paling tinggi, kemudian disusul oleh ultraviolet visible, kemudian infrared, molecular wave, dan radio frekuensi. Dan proses absorption dan emission dari energi yang digunakan, ya, prosesnya itu berbeza-beza, ya. Sebagai contoh adalah kalau kita gunakan X-ray, sampel kita irradiate dengan X-ray, apa yang akan terjadi adalah X-ray itu boleh mengeject, ya, elektron yang berada pada core orbitals, ya, sehingga elektron itu boleh terkeluar, ya. Dan ini prosesnya kita sebut sebagai electronic transition, ya. Ini adalah electronic transition. UV phase juga seperti itu, ya. UV phase juga berlangsung electronic transition, dan kita tahu bahawa kalau sampel kita irradiate dengan ultraviolet atau visible, yang akan terjadi adalah transition of the electron. Sebagai contoh, elektron ikatan sigma to sigma star, pi to phi star, dan seterusnya, ya. Ada n ke n star dan seterusnya. Jadi yang berlaku di dalam proses absorption dan emission dari ultraviolet visible adalah juga electronic transition, ya. Electronic transition. Berbeza dengan infrared, ya. Jika kita irradiate sampel kita dengan infrared, apa yang akan terjadi? Bukan electronic transition yang terjadi, ya. Yang akan terjadi adalah vibration. Jadi molekul tadi akan vibrate, akan bergetar dia, ya. Ini kita sebut sebagai molecular vibration. Jadi ini prosesnya bukan electronic transition kalau kita irradiate dengan infrared, tetapi adalah vibrational. Kalau sampel kita irradiate dengan microwave. Jadi gelombang dari microwave ini lebih lemah dibandingkan dengan infrared. Dan kalau kita gunakan gelombang microwave, apa yang terjadi dengan molekul kita? Molekul kita bukannya vibrate, ya, tetapi dia akan rotate, ya. Jadi kalau kita gunakan energi microwave, interaction antara microwave dengan molekul itu adalah rotational. Jadi molekul tadi akan rotational. Dia akan berpusing, ya, rotate. Okay. Dan kalau kita gunakan energi yang lebih rendah lagi, ya, radio frekuensi. Ini energi yang rendah ini akan menyebabkan proses atau fenomena nuclear spin. Jadi nuklear yang akan berputar, ya, berpusing dia. Nuclear spin. Ya.
Dan ini nuclear spin ini kita akan temukan pada alat yang disebut sebagai nuclear magnetic resonance, ya, NMR, atau MRA, magnetic resonance imaging, ya. Dan inilah fenomena-fenomena jika kita gunakan energi yang berbeza-beza, dan interaction between the irradiation energy ini dengan molekul kita berbagai macam juga, ya. Ada electronic transition, X-ray adalah electronic transition, UV phase juga electronic transition, IR vibrationals, microwave rotational. Kalau kita gunakan radio frekuensi adalah nuclear spins, ya, dan alatnya kita sebut sebagai NMR atau MRI. Dan teknik-teknik ini kita gunakan semuanya di dalam solid state, ya. Nanti kita akan coba tengok macam mana application dari teknik-teknik ini di dalam kajian penyelidikan, ya, penyelidikan kimia pepejal, ya, solid state chemistry. Okey. Dan kita perlu juga bincang, ya, di dalam spektrum itu kita akan tengok ada yang disebut sebagai intensity, ya. Kita tengok ada peak di dalam spektrum. Kalau kita irradiate sampel kita dengan FTIR, kita akan nampak puncak-puncak. Ya, kalau kita irradiate dengan UV phase, kita akan nampak juga puncak-puncak dari dalam spektrum itu, puncak dari UV phase, the absorption of the molecule by UV phase, absorption molecule by IR, dan atau absorption the molecule by X-ray, ya. Dan tentu dia akan mempunyai intensity, dan kita akan bincang sekarang apa yang dimaksud dengan intensity itu. Dan konsep ini penting di dalam spektroskopi, ya. Penting dalam spektroskopi, iaitu intensity dan population. Sebagai contoh, kalau kita mempunyai level sama seperti tadi, kita mempunyai levels. Ini adalah ground state, I1, I2, I3 dan seterusnya, dan energinya semakin ke atas semakin tinggi. Apa yang berlaku jika kita irradiate dia dengan energi tertentu, S nu? Apa yang akan terjadi adalah transition dari elektron. Ini ada yang dimaksud dengan electronic transition. Mungkin electronic transition dari I0, ya, I0 to I1. Dan I1 ini juga boleh akan loncat lagi ke energi yang lebih tinggi, ya. Ya, meloncat energi yang lebih tinggi. Ini kalau kita tengok satu elektron, ya. Tapi dalam sebenarnya elektron yang terlibat di dalam radiation itu sangat banyak, ya. Dan dia ada yang kita sebut sebagai populations. Jadi ada yang sebut sebagai population. Dan population inilah yang berkaitan, yang relate dengan intensity, ya. Sebagai contoh, kalau kita mempunyai 10 elektron, anggaplah I1, I2, I3, ya. Anggaplah kita mempunyai 10, di sini ada 7, 4, 5, 6, 7. Kemudian sini ada 2, sini ada 3. Kita nampak bahawa population dari elektron pada tingkat energi E0, ya, lebih banyak
dibandingkan dengan E1 dan E2. Dan population inilah yang akan akan contribute kepada intensity. Semakin banyak population dia, semakin banyak perpindahan elektron dari satu level energi ke level yang lain, semakin intense peak, semakin tinggi puncak dari peak spektrum tersebut. Dan kita ingat bahawa population ini sangat berkaitan dengan Boltzmann, ya, Boltzmann population equation, ya. Jadi kalau kita tengok di sini N1, macam mana populationnya menurut Boltzmann? N1 ini adalah jumlah, N ini adalah jumlah dari elektron pada level energi E1 dibahagi dengan jumlah daripada elektron pada ground state, ya, di sini 7, N1 sama dengan 2. Itu sama dengan exponential perbezaan energi dari dibagi dengan KBT. KB ini adalah constant, ya, constant. Artinya adalah bahawa population ini, ya, bergantung kepada temperatures, ya, bergantung kepada temperatures. Kalau kita naikkan temperature, makanya populationnya akan berubah, ya, akan berubah. Ini menurut Boltzmann, ya. Jadi intensity adalah sangat bergantung kepada population, dan population sangat bergantung kepada temperatures. Temperature. Sebagai contoh, kalau kita tengok, ya, dalam molekular spektroskopi, kita bermain dengan orbital, ya. Contoh, kita mempunyai orbital 1s, kemudian ada orbital 2s, kemudian 2p, kemudian 3s. Dan di sini dalam orbital ini juga akan terjadi transition dari elektron, ya, transition dari elektron. Dan apa yang transition elektron, dan ini berkaitan dengan intensitinya, berkaitan dengan Boltzmann equation juga. N2s ini contohnya adalah jumlah elektron pada level energi 2s. 1s sama dengan delta 1s 2s per kBT, ya. Dan energi itu, ya, menurut teori kuantum, ya, energi itu En ini sama dengan minus constant A, ini adalah Z effective charge square dibahagi dengan principal quantum numbers square, ya. Jadi ini yang effective charge dibagi dengan principal quantum number, ya, principal quantum number. Jadi di dalam spektroskopi, ya, ada dua yang penting kita tengok, ya, dalam prinsipnya adalah yang pertama adalah absorption, emission. Dan absorption ini berlaku jika terjadi absorption pada resonance, ya, energi resonance, sehingga dia elektron itu boleh jump dari satu level energi ke level lain. Ini kita sebut sebagai absorption, ya. Kemudian emission, pada energi yang lebih tinggi akan turun ke energi yang lebih rendah. Kemudian kita sudah bincang juga bahawa berbagai macam tingkat energi itu, berbagai macam energi yang kita gunakan, contohnya X-ray. Kalau X-ray kita gunakan, yang akan terjadi adalah electronic transition. UV phase juga electronic transition. IR adalah vibrationals dari molecules. Microwave adalah rotational.
kemudian radio frekuensi adalah nuclear spin, ya. Jadi UV phase ini, IR, microwave dan radio frekuensi ini kita sebut sebagai molekular teknik cahaya atau energi yang digunakan untuk molekular spektroskopi, ya. Dan intensity itu bergantung kepada population, ya. Menurut Boltzmann ini adalah equation-nya, ya. Ini equation menurut Boltzmann. Okey, ya. Kemudian konsep yang juga penting di dalam spektroskopi kita sebut sebagai line width, ya. Line width ni maksudnya adalah broadening, ya. Jadi kenapa di dalam spektrum yang kita jumpa, contohnya FTIR, kalau kalian sudah pernah melakukan eksperimen dengan menggunakan infrared, kemudian juga ultraviolet visible, peak yang kita jumpa itu, ya, peak yang kita jumpa kalau ini adalah absorption, ini adalah panjang gelombang. Peak kadang-kadang peaknya sangat broad, ya, sangat broad, ya, very broad peak, ya. Dan ini kalau kita gunakan UV phase, ya. Terutama kalau dalam sampel solid, ya, kita gunakan diffuse reflectant UV phase, peaknya betul-betul very broad, ya. Sangat broad peaknya. Dan ada juga di dalam spektroskopi kita tengok ada jenis spektroskopi yang menghasilkan peak yang sangat tajam, ya. Very sharp line. Very sharp line. Yeah. Very sharp line. Dan sekarang kita akan bincang, ya, kenapa di dalam spektrum itu, kalau kita gunakan berbagai macam teknik, ya, apakah itu UV, visible, infrared, phosphorescence, fluorescence, kenapa peaknya itu ada yang tajam, ada yang broad, very broad, ada yang sharp. NMR very sharp, ya. NMR very sharp peaknya. Dan apa yang berlaku di situ adalah kalau kita tengok yang very sharp ini, ya, yang very sharp ini yang terjadi adalah terjadinya transition, betul-betul absorption berlaku pada kalau elektron di sini, absorption berlaku pada tingkat energi yang anggaplah elektron ini dia akan pergi ke tingkat energi yang lebih. Ini ground state, satu. Misalnya 250, ya, atau 320 nanometer. Ya. Kalau kurang saja sedikit, ya, 319 nanometer, ya, ini tidak akan terjadi absorption. Atau lebih saja sedikit lebih besar dari 320, ini tidak juga akan terjadi absorption, ya. Dan inilah salah satu alasan kenapa kita di dalam berbagai spektroskopi itu kita boleh mendapatkan puncak atau peak yang dari spektrum yang very broad, ya. Ini very broad, dan juga yang very sharp. Ya, contoh dalam NMR very sharp, ya. Ada 3 faktor yang mempengaruhi line width dari spektrum ini, ya. Atau kita sebut juga sebagai broadening of the spectrum, ya.
puncaknya itu melebar, ya. Puncaknya itu tidak sharp, ya. Jadi ada 3 faktor yang mempengaruhi kenapa di dalam spektrum atau spektra dari spektrometer kita, peaknya itu very broad. Dan ada 3 faktor. Yang pertama ada yang disebut sebagai natural line width. Yang kedua collisional broadening. Yang ketiga adalah Doppler effect. Kita bincang satu-satu dulu, ya. Kenapa terjadi broadening dari spektrum, ya. Faktor yang pertama adalah yang disebut sebagai natural line width. Ya, natural line width. Ini natural line width ini di dalam quantum theory ada yang disebut sebagai Heisenberg uncertainty principle, ya. Heisenberg uncertainty principle, ya. Dan Heisenberg uncertainty principle ini prinsipnya adalah seperti ini, bahwa delta x distance darab dengan momentum ini lebih besar atau sama nilainya dengan Planck constant dibahagi dengan 4p. Dalam Heisenberg uncertainty principle, maknanya kalau kita delta x-nya itu kecil, delta p-nya harus besar. Kalau delta p-nya besar, kecil, delta x-nya lebih besar. Jadi ini yang kita sebut sebagai Heisenberg uncertainty principle, ya. Sebagai kalau kita terangkan lebih lanjut, ya, Heisenberg ini, delta x itu adalah distance, ya, jarak. Kemudian momentum itu adalah mass darab dengan velocity. Ini adalah momentum. Mass darab dengan velocity adalah momentum, ya. Mass darab velocity adalah momentum, mv, ya. Dan kalau kita darab ini dengan time, ya, ini juga kita darab time per time, ya. Velocity dibahagi dengan time, ini adalah acceleration, ya. Acceleration. Jadi kita boleh tuliskan distance darab dengan mass darab dengan acceleration darab dengan time ya. Dan kita tahu bahwa mass darab dengan acceleration itu adalah force, ya. Mass darab dengan acceleration adalah force, dan jika didarab dengan distance dia akan menjadi energy. Jadi ini adalah energy darab dengan time besar dari Planck's. Ya. Dan ini boleh kita tuliskan sebagai delta E delta T time, ya, energi darab dengan perubahan dari time besar sama dengan 4p. Apa sebenarnya delta T ini, ya? Di dalam molekul, kalau molekul itu kita irradiate, ya,
dengan contohnya dengan X-ray atau UV, apa yang akan terjadi adalah molekul tadi atau elektron tadi dia akan excite. Ya. Jadi delta T ini boleh kita sebut sebagai lifetime of the excited state. Ya. Lifetime of the excited state. Ya. Ini kita sebut sebagai lifetime of the excited state atau kita tulis sebagai delta E tau. Ya. Jadi delta E ini adalah uncertainty energy of photon. Kemudian tau ini adalah lifetime of the excited state, ya, of the excited state. Jadi kalau kita bincang lebih tengok ya lebih jauh. Kalau kita misalnya ada ini adalah intensity dan ini adalah frekuensi, kita boleh tuliskan lagi ya delta E itu sebagai H delta frekuensi darab dengan tau per P. Ya. Jadi sekarang kita sudah nampak bahawa the frekuensi ini, perubahan dari frekuensi itu bergantung kepada nilai dari tau ini. Ya. Tau. Ya. Jadi apa sebenarnya yang dimaksud dengan tau ini? Lifetime of the excited state, ya. Apakah lifetime dari molekul yang kita irradiate dia pergi ke tingkat energi yang lebih tinggi atau elektron pergi ke tingkat yang lebih tinggi. So the molecule of the electron is absorb the photon that can excite to the higher energy levels. Ya. Jadi apa yang terjadi waktu dia absorb? Ya, apa yang terjadi waktu dia absorb adalah sebagai contoh ini tingkat energi ground state E1 adalah elektron atau molekul tadi, ya. Molekul atau lagi tadi itu waktu dia sudah sampai ke tingkat energi yang lebih tinggi, tentu dia ada kecenderungan untuk turun lagi ke tingkat energi yang lebih rendah. Lifetime itu adalah waktu dari tendensi dia untuk turun ke ground state. Ya. Tendensi dia untuk turun ke ground state. Anggaplah ini sekarang kita mempunyai level energi sebesar delta E, ya, ini. Dan saya akan gambarkan lagi delta E yang lebih tinggi lagi, ya, lebih tinggi energinya, lebih besar perbezaan energinya. Ya, besar. Ini adalah sekarang kalau kita tengok elektron, ya, elektron yang boleh pergi dari excite ke tingkat energi E1, ya. Perbezaannya adalah bahawa E1 yang sebelah kanan ini lebih
tinggi dibandingkan dengan perbezaan energi dari yang sebelah kanan lebih tinggi dibandingkan dengan perbezaan energi yang di sebelah kiri, ya. Jadi the tendency of the electron or the molecule to the transition tendency of the electron dari yang sebelah kiri dengan yang kanan ini, mana yang lebih mudah dia untuk tendensinya untuk turun, ya. Karena perbezaan energi yang sangat tinggi di sini, ya, perbezaan yang sangat tinggi di sini, elektron yang dari energi E1 di sini, ya, perbezaannya sangat tinggi, tendensi untuk elektron turun itu akan lebih besar, sehingga taunya, ya, lifetime ini akan lebih singkat, ya. Jadi kalau kita bandingkan, ini tau, anggaplah ini tau 2, ini adalah tau 1, ya, tau 1. Tau 2 ini lebih kecil dibandingkan dengan tau 1. Jadi prinsipnya adalah kalau perbezaan energi itu besar, lifetime of the excited state, ya, akan lebih kecil. Jadi kemungkinan lifetime dari excited state itu waktunya, ya, waktunya akan lebih singkat dibandingkan kalau level energinya lebih kecil. Oleh karena itu, kalau kita tengok di sini, kalau lifetime-nya itu kecil, ya, lifetime-nya itu kecil, maka perbezaan frekuensinya, delta nu dia akan besar, ya, akan besar. Jadi kalau saya boleh saya kan lagi, kalau lifetime itu adalah kecil, maka delta nu dia, frekuensinya menjadi besar, ya. Jadi kalau perbezaan energi dari transition itu besar, maka lifetime-nya akan menjadi kecil dan delta V-nya akan menjadi besar, sehingga peak-nya akan broad, ya. Peak-nya akan broad. Jadi peak-nya dia akan broad, ya. Ini adalah nu. Jadi kalau kita bandingkan peak ini akan lebih sharp peak-nya kalau kita bandingkan dengan yang sebelah kanan ini. Ini akan lebih broad, ya. Lebih broad peak-nya. Oke. Jadi ini yang kita sebut sebagai line width, ya, line width of spectrum. Line width of spectrum ni adalah sebenarnya broadening of the spectrum. Kenapa peak dari UV itu broad, ya? Kenapa IR lebih broad? Ini juga boleh dijelaskan, ya, dijelaskan untuk typical electronic transition, ya, typical electronic transition. Lifetime-nya tau itu adalah sekitar 10 minus 9 nanosecond, ya, 10 minus 9 nanosecond. Dan di NMR, ya, lifetime-nya itu millisecond. Dan kita tahu bahwa electronic transition itu energinya lebih tinggi dibandingkan dengan
NMR itu adalah radio frekuensi, ya, energinya lebih rendah. Dan radio frekuensi itu lifetime-nya adalah millisecond, sangat lambat, dan electronization itu adalah sangat cepat. Ya, sehingga kita mendapatkan peak dari NMR itu biasanya very sharp peak NMR, karena lifetime of the excited state itu lebih lambat, ya, dibandingkan dengan electronic transition seperti UV, phase, ya, dan juga infrared. Okey, ini adalah penjelasan dari kenapa peak lebar, ya, line width of spectra. Yang pertama adalah yang kita sebut sebagai natural line width. Yang kedua, dia ada 3, ya. Yang kedua disebabkan oleh collisional broadening. Ya. Collisional broadening. Ya. Dan ini kita boleh jelaskan, dan kita tahu bahwa tadi kita sudah bincang bahwa delta E excited state ya. Ini anggaplah E ground state E1, E2. Dan kalau kita ada elektron yang sudah excite, ya, pada E1 sebagai contoh, ya, elektron ini dia akan boleh turun ke ground state karena dia tidak stable, very unstable. Dan turun ini boleh dipercepat, ya. Turun dari E1 ke E0 ini boleh dipercepat dengan cara collision with the media, ya. Collision with the media. Sebagai contoh adalah kalau kita, contohnya adalah benzin, ya. Benzin dalam gas phase peaknya agak sharp. Tetapi kalau benzin itu dia di dalam solvent, kita letakkan ke dalam solvent, peaknya very broad. Ya. Kenapa very broad? Karena terjadi collision, ya, between the benzene and the solvent. Kalau terjadi collision, artinya apa? Transition dari elektronik, ya, transition dari E1, ya, transition dari E1 ke E0 ini karena adanya solvent akan lebih cepat, ya. Kita tahu tadi kalau lebih cepat maknanya lifetime-nya akan lebih singkat sehingga akan menghasilkan broadening dari peak, ya, broadening dari peak, ya. Jadi kita sudah paham bahwa ini broadening dari peak itu yang pertama disebabkan oleh natural line width, ya, berdasarkan prinsip Heisenberg uncertainty principle. Yang kedua adalah disebabkan oleh collisional broadening. Yang ketiga disebabkan oleh Doppler effect. Apa itu efek Doppler? Efek Doppler itu adalah sebagai contoh kalau kita ada kereta yang mendekati kita dengan dia membunyikan horn, ya, dengan bunyikan horn. Dan
kereta yang mendekat kita dengan bunyi horn, ya, jika kereta itu sangat laju dan dia membunyikan horn, frekuensi yang kita dengar dari kereta yang mendekati kita, ya. Jadi kalau saya boleh gambarkan seperti ini. Ini kita, kemudian ada kereta yang mendekati kita, ya, kereta yang mendekati kita, dan kemudian ada yang menjauh ke situ, ya. Kereta yang mendekati kita dengan bunyi horn ini, frekuensinya akan lebih tinggi, ya. Frekuensinya akan lebih tinggi jika dia mendekati kita, ya. Hornnya itu akan lebih mempunyai frekuensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan jika dia menjauhi kita. Ini kita sebut sebagai Doppler effect. Jadi Doppler effect ini adalah dipengaruhi, frekuensi itu dipengaruhi oleh direction of the travels, ya. Kalau dalam molekul adalah direction of the travel of molecule. Apakah dia mendekati detectors atau dia menjauhi detectors. Ini kita sebut sebagai Doppler effect. Jadi mendekati dan menjauhi ini dia akan mempengaruhi frekuensi, ya. Jadi kita boleh tuliskan bahawa frekuensi, ini adalah frekuensi, sama dengan frekuensi plus minus, ini adalah velocity dari molecules dibahagi dengan speed of light. Ya. Ini maksudnya apa? Ya. Jika molekul tadi yang mempunyai velocity yang tertentu, ya, dengan mempunyai velocity yang tertentu, tetapi dia mendekati detektor, ya, dia mendekati detektor, maka dia frekuensinya akan bertambah, akan positif. Tapi kalau dia menjauhi detektor, maka dia akan berkurang. Jadi ini kita sebut sebagai Doppler effect. Jadi frekuensi dari molekul yang mendekati dan menjauhi detektor tadi akan menyebabkan terjadinya broadening of the peaks, ya. Ini akan menyebabkan broadening, ya. Doppler effect. Jadi hari ini kita sudah bincang the principle of the spektroskopi. Sebelum saya masuk nanti ke molekular spektroskopi, sebelum itu kita mesti faham dulu, ya, apa itu absorption, ya, apa itu emission, dan apa itu electronic transition, ya, electronic transition dengan menggunakan X-ray, UV phase, kemudian AR ada vibrational spektroskopi, microwave adalah rotational spektroskopi, kemudian radio frekuensi, nuclear spin, contohnya NMR dan MRI. Dan kita sudah bincang konsep daripada intensity. Ya, intensity ini kaitannya adalah dengan populations, ya, dengan width. Kemudian kita sudah bincang line width of the spectrum, ya. Kenapa spektrum dari spektro hasil dari spektrometer kita, ya, analisis dari spektrometer kita itu very broad, ya. Dan ini disebabkan oleh ada 3. Yang pertama karena natural line width, ya, Heisenberg uncertainty principles, dan dia bergantung kepada yang kita sebut sebagai lifetime of the excited state, ya. Kalau lifetime-nya itu singkat, ya, maka delta frekuensinya akan menjadi besar, ya, dan peak-nya akan menjadi broad. Oleh sebab itu, semakin besar energinya, semakin broad peak-nya.
ya, karena lifetime excite state-nya akan menjadi kecil, ya. Itulah yang menyebabkan kenapa peak dari NMR itu lebih tajam dibandingkan dengan peak dari UV vis, ya. Kemudian yang kedua, kenapa terjadinya peak itu menjadi broad, ini karena ada yang kita sebut sebagai collisional broadening. Dan collisional broadening ini adalah collisions between the molecule with the media, ya, sehingga mempercepatkan terjadinya transition, taunya menjadi lebih singkat, sehingga peak akan menjadi broad. Ini contohnya adalah benzin di dalam solvent dengan benzin dalam gas, ya. Ini dalam gas, ini dalam solvent. Ini dalam solvent kan ada collision, dia akan peak melebar. Yang ketiga adalah karena adanya Doppler effect, ya. Dan ini yang menyebabkan broadening dari spektrum. Okey. Dan dari konsep ini kita sudah faham bahawa analisis spektrum dari teknik-teknik yang kita gunakan itu ada yang very sharp, ada yang yang broad, ya, dan kita mesti hati-hati dalam menganalisisnya. Okey, mungkin hari ini kita cukupkan perbincangan kita sampai di sini. Nanti saya akan lanjutkan dengan contoh-contoh supaya kita lebih faham lagi solid state chemistry, ya, dari aspek pencirian, ya. Dan terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.